Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang masa kejayaan Islam. Periodisasi sejarah Islam, Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar, yakni periode klasik 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi dan integrasi tahun 650 sampai 1000. Yang kedua, fase disintegrasi tahun 1000 sampai 1250. Kedua, periode pertengahan, yakni 1250 sampai 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu A. Fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi dan B. Fase munculnya ketiga kerajaan besar tahun 1500 sampai 1800. 3. Periode modern tahun 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yakni Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain satu konsistensi dari istiqomah umat Islam pada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal antara lain seperti terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Selain faktor tersebut, kejayaan Islam disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut. Antara lain yakni melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. 2. Melaksanakan isi hadis. Banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Contohnya ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Dan banyak lagi. 4. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama Ibnu Rushd, yakni lahir di Cordova atau Spanyol. Beliau adalah menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika dan lain banyak lagi. Ibnu Rushd disebut juga Averroes. Yang kedua Al-Ghazali, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau dikenal mengarang kitab Ihya Ulumuddin, membahas masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak dan tasawuf. Yang keempat Al-Kindi, nama lengkapnya adalah Yaqub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah. Beliau juga merupakan salah satu filosof Islam dari Arab. Yang keempat adalah Ibnu Sina. Beliau berasal dari Bukhara. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu pengetahuan